Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiara. Di dalam perjalanan kehidupan, hendaknya kita berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh. Sebab jikalau kita melakukannya, kita tidak akan pernah tersandung karena adanya keselarasan antara kata dan perbuatan kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiara, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami bersyukur atas para saksi-Mu, martir, Perpetua, dan Felicitas yang hidup dalam kasih-Mu, mampu mengatasi penganiayaan yang mereka alami di dalam persiaran hidup mereka. Tuhan, melalui mereka kami mohon, berilah kami kekuatan untuk tumbuh tanpa henti dalam cinta-Mu yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Hidup sebagai seorang Katolik di zaman sekarang tidaklah mudah. Ketika kejujuran sudah mulai diragukan ketulusannya. Bahkan ada motivasi terselubung yang ingin diperoleh dari sikap kejujurannya, yakni pengecualian atas kesalahannya. Namun, jangan lantas Anda, saya, serta kita semua berkecil hati. Toh tidak sedikit pula yang berani berkata jujur. Mungkin Anda, saya, atau kita semua termasuk di dalamnya. Berani untuk belajar, berbuat baik, dan mengusahakan keadilan di setiap lembaran kehidupan kita. Hanya saja terkadang menjadi sulit dalam persiaran hidup kita untuk jujur ketika dikalahkan oleh mereka yang berkuasa, oleh keadaan berhubungan dengan kebaikan bersama dan status sosial kita di dalam kehidupan bersama. Kitab Nubuat Nabi Yesaya mengajak kita untuk senantiasa belajar berbuat baik, mengusahakan keadilan, dan menjadikan sabda Tuhan sebagai tumpuan utama di dalam persiaran hidup kita. Sabda ini mau mengajak Anda, saya, serta kita semua agar kita lebih bijaksana di dalam menggunakan 10 jari kita ketika berhadapan dengan media sosial yang selalu menjadi teman di setiap langkah kehidupan kita. Mari kita jadikan masa Prapaskah ini sebagai kesempatan bagi kita untuk berbagi kebaikan, untuk berbagi kisah yang menginspirasi sehingga makin banyak orang berani untuk hidup di dalam terang kasih Tuhan dan hidup di dalam kejujuran. Hidup sebagai orang beriman Katolik tidaklah melulu ditentukan kualitas rohani dari perkataannya,
tetapi ditentukan dari keselarasan antara cara beriman, perkataan, dan perbuatannya di dalam persiaran hidup sehari-hari. Tidaklah mudah memang hidup di tengah-tengah pribadi yang tidak sedikit senang pamer kekayaan, jabatan, dan kesuksesan yang bertujuan untuk menunjukkan status atau strata sosialnya, bahkan untuk kesombongan, dan bukan untuk kemuliaan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Bahkan ketika kita dihadapkan pada ambisi-ambisi di mana kita tidak mau direndahkan oleh mereka yang mungkin menjadi benalu, musuh, atau bahkan mereka yang tidak senang, yang menunggu kejatuhan, dan saat di mana kita berada dalam posisi yang paling rendah di dalam hidup kita. Bahkan tanpa sadar, kita seringkali membungkusnya dalam kekudusan yang mengatasnamakan pelayanan, sehingga tidak ada satu orang pun yang berani menyanggahnya. Namun sayang, seringkali kita menjadi lupa akan tugas dan tanggung jawab serta keutamaan hidup kita. Sebagai kepala keluarga, sebagai ibu di dalam keluarga, dan sebagai seorang pemimpin baik di dalam gereja maupun di dalam kehidupan bernegara. Injil suci hari ini mengajak Anda, saya, serta kita semua untuk semakin mengerti, berani bersaksi, dan berani untuk selalu menyadari bahwa menjadi murid Kristus tidak melulu soal kata-kata yang keluar dari mulut kita secara logis dan tidak terbantahkan, tetapi keselarasan antara kata dan perbuatan kita di setiap lembaran kehidupan kita. Ada kata sindiran dalam bahasa Jawa yang menurut saya patut untuk kita refleksikan di dalam masa Prapaskah ini. Beriman hendaklah kita hidup di dalam kebenaran. Jangan menjadi gajah diblangkoni, bisa kojah ora iso nglakoni. Bisa berbicara, tetapi sama sekali tidak bisa melakukan apa yang dikatakan di dalam kehidupan nyata. Ada begitu banyak orang, dan mungkin kita termasuk di dalamnya, pandai dalam berbicara, tetapi miskin dalam tindakan dan keteladanan di dalam hidupnya. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, beranikah kita hidup dalam keselarasan antara cara beriman, cara kita berkata, cara kita menggunakan 10 jari kita, dan cara kita hidup di dalam dunia nyata dan menjadikan diri kita teladan atas kebaikan. Jangan takut, Tuhan senantiasa setia memberikan berkat-Nya kepada setiap anak-anak-Nya yang berusaha untuk hidup di dalam kebenaran-Nya. Kejujuran memanglah mahal, tetapi suatu kemenangan sebagai orang beriman untuk hidup di dalam kejujuran yang bersumber dari ketulusan. Tidak ada motivasi yang terselubung, tetapi yang ada hanyalah kemurnian hati karena kasih-Nya yang lebih dahulu mencintai dan mengubah
cara hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa menguatkan dan menjadikan kita semua menjadi lebih baik, menjadi berkat, dan juga menjadi sumber inspirasi untuk hidup di dalam kebersamaan iman. Memang hidup di dalam kebenaran bukanlah perkara yang gampang. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan menyelenggarakan segala sesuatunya baik adanya bagi mereka yang setia padanya. Semoga kasih Tuhan dan berkat Tuhan melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.